Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali karena hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat channel YouTube ini untuk kita beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini bersama dengan Losa Sandra dan Losa Niko, kita semua akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tentunya yang akan memberkati kita semua. Oh iya, kalian tahu nggak kalau ini adalah minggu terakhir loh di tahun 2020, itu artinya tahun depan, artinya minggu depan kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun berapa ya kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Minggu depan kita sudah memasuki tahun yang baru loh. Tahun berapa? Benar sekali. Minggu depan kita sudah memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2021. Nah, tentunya kita punya banyak harapan dong di tahun yang baru. Mungkin kalau ditanya, apa harapan kalian di tahun yang baru? Mungkin kalian akan jawab, Losa, aku pengen tahun depan aku punya mainan yang lebih banyak. Mainan? Boleh juga, tapi jangan terlalu banyak main juga, harus ingat belajar. Mungkin Losa, aku pengen punya handphone yang lebih bagus. Boleh sih, tapi jangan terlalu banyak main handphone juga. Karena kalau terlalu banyak main handphone kan kita bisa lupa belajar, bisa lupa sekolah minggu, lupa berdoa. Nah, dari semua harapan-harapan yang kita punya, ada satu lagi loh yang kita nggak boleh lupa, yaitu harapan untuk kita semakin sayang sama Tuhan Yesus, semakin taat kepada Tuhan, semakin taat kepada orang tua, tentunya menjadi anak-anak yang lebih baik. Yuk kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan buat kita. Kita nyanyikan pujian Bapakku baik. Kita mau nyanyikan bahwa Bapak kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kita nyanyi sama-sama ya, Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menjadi Bapa, Engkau menjadi Tuhan yang baik sekali buat kami. Engkau memelihara kami, Engkau menolong kami sehingga kami boleh melalui hari-hari di tahun 2020 ini. Tuhan, sekarang kami akan lebih lagi memuji Engkau, kami akan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sudah siap memuji Tuhan? Boleh diangkat tangannya yang sudah siap memuji Tuhan. Wah, hebat. Kita mau menyanyi bersama-sama buat Tuhan dengan satu lagu, Hatiku Penuh Nyanyian. Boleh tepuk tangan sama-sama? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, oh dialah Raja. Sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dia siapa? Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Nah, adik-adik, kalau Tuhan kita adalah Raja, maka kita adalah, kalau kita anak-anak Tuhan, maka kita disebut juga anak siapa? Anak-anak Raja. Seneng dong kalau kita menjadi anak-anak Raja. Kita anak raja yang tentunya disayang sama Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja. Sambil nyanyi boleh tunjuk siapa aja yang ada di sekitarmu ya. Mungkin Cece, Koko, atau Mama, Papa. Atau mungkin opa, oma yang ada di dekat kamu. Boleh ditunjuk, katakan aku anak raja, engkau anak raja. Yuk nyanyi sama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sebentar lesen Niko. Nah adik-adik, nanti kalau misalnya pas kita nyanyi haleluya, haleluya, kalian bisa sambil jawab puji Tuhan ya. Misalnya Lesana bilang haleluya, kalian jawab haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah terus kalau misalnya Lesana bilang stop, maka kalian harus stop di gerakan yang itu ya. Kalian semuanya stop, nanti setelah Lesana nyanyi baru kita menyanyi, bergerak lagi. Oke? Bisa? Siap? Yuk kita nyanyikan. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Stop. Tidak ada yang bergerak. Bisakah engkau berdiam sejenak? Haleluya, 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 haleluya. Stop. Haleluya, 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 haleluya. Tepuk tangan semuanya. Kita sungguh bersyukur ya karena Tuhan kita Tuhan yang begitu baik. Kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak raja yang tentunya dikasihi dan dicintai oleh Allah. Nah, sekarang tiba saatnya kita rindu mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Oke, sudah siap semuanya? Siap ya? Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita nyanyi satu lagu dulu. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Kita ingin agar firman Tuhan yang kita dengarkan boleh tertanam di hati kita. Kita boleh semakin berbuah-buah. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong pada
sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, sekarang kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami cerita firman yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum dengar firman, yuk kita yel-yel dulu sebentar. Doa yes, firman oke ya. Oke. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Sekali lagi ya dengan lebih semangat lagi. GKT Bethany Kids, doa yes, firman oke. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, kita bersyukur minggu lalu kita boleh merayakan Natal. Walaupun di rumah saja, tapi kita boleh merayakan Natal dengan sukacita. Karena apa? Karena Allah begitu sayang kepada Lause dan kepada kalian. Dan hari ini Lause mau cerita tentang kebaikan Allah untuk para gembala. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon Bapa tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Lause melanjutkan cerita, Lause mau tanya dulu nih. Coba kalian bisa sebutin gak? Kira-kira gembala itu pekerjaannya seperti apa? Ayo, ada yang bisa gak? Iya, pekerjaan gembala pada saat itu menjaga kawanan domba. Yeay, 100 buat yang bisa menjawab. Nah sekarang langsung mau tanya lagi, kira-kira bunyi domba itu seperti apa? Hah? Masa bunyi domba seperti itu? Atau seperti ini? Guk, 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 guk. Iya itu mah anjing. Atau ini? Meong, meong, meong. Itu mah kucing ya. Betul. Terus bunyi domba gimana dong? Coba kalian teriak yang keras. 1, 2, 3. Mbe, mbe. Iya betul. Itu bunyi domba. Domba itu binatang yang lemah, binatang yang mudah sekali tersesat. Makanya mereka perlu dijaga oleh gembala. Ya, gembala itu menjaga kawanan domba, bawa mereka ke air yang tenang untuk mereka minum, ke padang rumput untuk mereka makan. Nah, kira-kira para gembala tinggal di mana ya? Apakah di gedung yang besar? Tidak. Ternyata para gembala itu tinggal di padang bersama dombanya. Karena mereka harus jaga. Terus apalagi kira-kira tugas gembala? Ada satu tugas gembala yang membuat akhirnya para gembala pada saat itu yang di Alkitab, pada zaman Alkitab itu dianggap pekerjaan yang hina, yang orang tuh gak hargai. Yakni apa? Ketika dombanya mati, gembala itu akan memegang dombanya dikubur. Nah, pekerjaan yang satu itulah yang orang bilang itu najis. Karena sesuai hukum yang Yahudi itu gak boleh pegang binatang yang mati. Nah tapi gembala melakukan pekerjaan itu. Terus gembala juga dianggap orang yang tidak dihargai. Ya, orang juga tidak suka dengan pekerjaan gembala. Tapi yang luar biasa yang hari ini Lause mau cerita adalah walaupun orang itu tidak suka dengan gembala, orang itu memandang begini, apa itu gembala? Ya, tapi Allah itu peduli,
Allah itu sayang sama gembala. Nah, Alkitab katakan pada saat Tuhan Yesus lahir, ketika waktu malam hari, di saat semua orang mungkin sudah tertidur, dan para gembala yang ada di padang, mereka juga mulai ngantuk. Dan domba-domba juga mungkin sudah tertidur, udah yang mek. Mungkin juga ada sebagian orang-orang yang juga sudah nyenyak sekali. Dan malam itu adalah malam yang sunyi. Tapi tiba-tiba para gembala itu terkejut. Mereka melihat ada malaikat di depan mereka. Mereka kaget. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud." Wah, melihat malaikat dan mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat membuat para gembala itu terkejut, tapi mereka juga senang. Lalu mereka bilang, ayo cepet kita pergi, kita ikuti apa yang dikatakan oleh malaikat. Lalu para gembala itu pergi dan mereka betul adik-adik, mereka melihat bayi Yesus. Bayi Yesus yang terbungkus di palungan. Dan setelah itu mereka itu berani untuk cerita kepada orang-orang bahwa mereka telah bertemu dengan bayi Yesus. Berita Natal disampaikan kepada para gembala. Para gembala yang tadinya malu, para gembala yang tadinya takut menjadi berani. Karena apa? Karena mereka telah bertemu dengan Yesus. Mereka telah melihat betapa Allah sayang kepada mereka. Perubahan mereka itu terjadi. Karena apa? Karena mereka bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik, kita boleh di dalam masa Natal ini, kita boleh terus melihat bahwa Natal itu Allah datang ke dalam dunia. Menjelma jadi manusia. Untuk apa? Untuk menyatakan betapa Allah sayang sama kita. Allah peduli sama kita. Orang lain mungkin bisa memandang kita, anak kecil gak tahu apa-apa. Tapi Allah itu sayang kepada kita. Seperti Allah sayang kepada para gembala, Allah juga sayang sama kita. Karena itu walaupun kita kecil, kita boleh tetap apa? Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga berani untuk apa? Cerita kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita boleh belajar Allah itu sayang kepada semua orang. Allah sayang kepada gembala, Allah juga sayang kepada Lause dan kalian. Karena itu apapun yang kalian hadapi, mungkin kalian juga takut ya. Kalian ingatlah bahwa Allah bersama kalian. Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Nah, Lause ada cerita. Lause Xiaoni itu takut sama jarum. Ya, malu ya. Ya, karena Lause memang takut sama jarum. Satu kali Lause sakit. Dan Lause harus diambil darah. Ambil darahnya lewat sini nih. Ya. Nah, Lause takut. Lalu Lause doa gini. Tuhan, aku takut jarum suntik. Aku takut sakit. Tuhan tolong aku. Nah, setelah itu Lause harus menghadapi. Disuntik, diambil darahnya. Lalu Lause mau gak mau kan harus ambil darah.
waktu ambil darah itu hebat loh. Tuhan tolong Lause. Sakitnya itu nggak banyak, sedikit. Ya. Nah, Lause percaya Lause bisa melewati itu karena Tuhan menolong. Karena itu adik-adik, ya apapun yang kita hadapi, kita tetap mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bersama kita. Beberapa hari lagi kita akan masuk tahun 2021. Mungkin kita masih belajar di rumah, kita masih ibadah di rumah. Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk sama-sama dengan Lause kita ngomong begini. Aku tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi aku tahu Allah besertaku. Ya, sekali lagi, aku tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi Allah besertaku. Tuhan berkati kita semua. Yuk sambil kita mengingat akan ayat firman Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas. Ya, kita akan ayat hafalan ya. Lukas pasal yang ke-2. Ya, Lause bacakan ya. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ayat hafalannya dimulai dari yang B aja ya. Jadi bunyinya, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekali lagi ya, Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. GKT Bethany Kids, doa, yes, firman, oke. Itu yang membuat kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa peduli kepada para gembala. Kami percaya Bapa juga peduli kepada kami, walaupun badan kami masih kecil, walaupun orang tidak peduli dengan kami, tapi Tuhan sayang kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk tidak perlu takut, tolong kami untuk berani cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Selamat menyambut tahun baru. Tetap semangat. GKT Bethany Kids, doa, yes, firman, oke. Dadah. Oke adik-adik, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah skala minggu kita hari ini. Nah, kita mau mengakhiri ibadah ini karena ini adalah ibadah yang terakhir di tahun 2020. Kita mau menyatakan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong hidup kita. Yang sudah menolong papa mama, yang sudah menolong seluruh keluarga, bahkan menolong sekolah minggu hari ini, bahkan menolong seluruh kehidupan kita sepanjang tahun ini. Kita nyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau dapat dipuji dan dipermuliakan melalui setiap pujian, melalui doa, bahkan melalui kehidupan kami, sikap kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini dan kami tentunya akan menyambut tahun yang baru dalam beberapa hari ke depan. Kiranya tolong kami supaya di tahun yang baru kami boleh menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, semakin taat kepada orang tua. Kami boleh menjadi anak-anak yang semakin bijaksana, menjadi anak-anak yang semakin baik dari hari ke hari. Kiranya Engkau memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.